Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita sudah masuk ke subtema 3, tema 2. Nah, hari ini yang akan kita pelajari, muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia, PPKN dan juga IPS. Silahkan disimak penjelasan Bu Guru berikut dengan baik-baik. Nah, yang pertama, coba anak-anak simak paragraf berikut. Saya bacakan ya. Tiap pengelolaan sumber daya alam akan menghasilkan produk dan limbah. Produk menjadi barang yang diperlukan untuk kebutuhan manusia. Sementara itu, limbah adalah sisa produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Nah, dari kutipan paragraf ini kita dapat menemukan informasi penting. Nah, informasi penting contohnya ya. Ini apa itu limbah? Limbah merupakan sisa bahan produksi baik industri maupun rumah tangga. Nah, untuk mencari informasi penting kita bisa menggunakan kata tanya. Nah, sebagai warga masyarakat yang baik, ketika kita punya limbah, harusnya kita buang atau kita tempatkan pada tempatnya. Nah, pentingnya tanggung jawab sebagai masyarakat itu apa saja ya? Nah, yang pertama adalah yaitu ketika kita bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun untuk orang lain itu dapat bermanfaat. Yang pertama yaitu kita dihargai oleh orang lain. Artinya yaitu ketika kita bertanggung jawab kita akan lebih dihargai oleh orang lain karena menerapkan rasa tanggung jawab itu membuat seseorang dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan. Pentingnya yang kedua yaitu kita bisa mengurangi untuk melakukan kesalahan. Karena apa? Orang yang bertanggung jawab pasti akan selalu berhati-hati ketika mengerjakan tugas. Manfaat yang selanjutnya yaitu dapat dipercaya ya. Orang yang bertanggung jawab itu lebih mudah dipercaya. Karena apa? Hasil yang dikerjakan itu pasti lebih baik. Selanjutnya meningkatkan peluang kesuksesan. Ketika orang yang bertanggung jawab itu peluang suksesnya lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah hasil karya yang dibuat ketika kita membuatnya dengan bertanggung jawab itu akan lebih memuaskan. Misalnya ketika anak-anak mendapat tugas dari Bu Guru dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, pasti nilainya juga akan lebih baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kita sebagai manusia harus senantiasa bertanggung jawab. Salah satunya agar apa? Kita dapat diterima di lingkungan sekitar kita, dapat diterima di lingkungan masyarakat. Karena kita selalu membutuhkan tetangga dan juga teman atau membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial atau disebut dengan Homo socius? Itu merupakan artinya adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita sebagai manusia itu selalu membutuhkan manusia lain atau membutuhkan orang lain. Contohnya adalah seperti yang saya tunjukkan pada gambar ini. Yang pertama, ketika kita sakit ya, misalnya kita sakit dijenguk oleh teman-teman kita, mendapat dukungan ya, pasti kita akan lebih cepat sembuh. Yang kedua ya, yaitu ketika ada kerja bakti. Karena kita sebagai makhluk sosial harusnya kita mengikuti kerja bakti, ikut membersihkan lingkungan. Karena apa? Nanti manfaatnya juga akan kita rasakan. Selanjutnya yaitu kerja bakti membenahi rumah
rumah tetangga misalnya ya. Nah, karena kita hidup di lingkungan tetangga, harusnya ketika ada kegiatan seperti ini bisa mengikuti, bisa membantu sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya selain disebut sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk ekonomi atau disebut homo economicus. Artinya, manusia itu selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Kita sebagai manusia kan kebutuhannya banyak. Nah, makanya kita disebut sebagai makhluk ekonomi. Tindakan atau kegiatan ekonomi itu apa saja? Nah, contohnya ini ya, ada pedagang bakpao. Nah, ketika kita membeli bakpao kepada pedagang, kita bisa memenuhi kebutuhan kita untuk makan bakpao. Pedagang pun bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang. Terus juga kegiatan jual beli yang ada di pasar ya. Nah, ini sama-sama melakukan kegiatan ekonomi, baik yang menjual maupun yang membeli. Nah, yang membeli mendapatkan barang, misalnya sayur yang akan dimakan ya, bisa memenuhi kebutuhan makanannya. Penjualnya bisa mendapatkan keuntungan dari barang yang dibeli. Contoh yang lain misalnya ojek online ya, jasa ya, menjual jasa, mengantarkan barang dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh kegiatan ekonomi karena kita manusia selalu melakukannya setiap hari. Cukup jelas anak-anak? Semoga penjelasan kali ini bermanfaat dan cukup jelas. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA ya. Begitu Bu Guru akhiri. Bu Guru ucapkan terima kasih. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.